Bagian 1. Ikhlas. Adapun kewajiban yang harus kamu tunaikan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui, mengakui, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, yang esa dan tiada sekutu baginya. Dialah yang pertama al-awal, yang penghabisan al-akhir, yang tampak as-zohir, yang tersembunyi al-batin, Sang Pencipta al-Kholik, yang pembentuk al-musawwir, yang pemberi rezeki ar-rozak, yang menghidupkan al-muhyi, yang mematikan al-mumit, dan yang kepadanya kembali segala sesuatu. Selain itu, kamu pun harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya yang membawa risalah kebenaran dari Allah yang Maha Benar al-Haq, dan begitu juga para nabi. Dengan kebenaran pula, mereka menyampaikan misi kenabian dan berusaha semaksimal mungkin menasehati umat manusia. Di samping itu, kamu pun harus meyakini bahwa surga adalah benar, kebangkitan, ba'ts juga benar, dan segala perkara bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mengampuni dan menyiksa siapapun yang dikehendakinya. Oleh karena itu, semua hal yang telah disebutkan harus menjadi keyakinanmu, dan mesti diikrarkan dengan lisan tanpa ada keraguan lagi, sehingga hatimu bisa menerima dengan tenang serta mantap segala hal yang kamu percayai dengan batin, dan yang kamu akui dengan ucapan. Selain itu, kamu pun tidak boleh menentang segala ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Nabi Muhammad SAW, baik dengan cara meragukan apa-apa yang dibawa oleh beliau, maupun menyimpang dari tradisi Nabi dan para sahabatnya yang telah memperoleh petunjuk dari beliau. Sebab para sahabat adalah cermin beliau, dan juga sekaligus tauladan bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Mereka adalah orang-orang yang menerima petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kamu pun harus patuh kepada para tabi'in dan ulama, dan menggabungkan diri dengan kelompok terbesar dari umat Islam, serta berlaku ikhlas hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna memperoleh kadar keislaman, keimanan, dan ketauhidan yang sempurna, sebagaimana yang disinyalir oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Surah Al-Kahf ayat 110. Barang siapa yang berharap bisa bertemu Tuhannya, maka hendaklah beramal saleh dan tidak menjadikan siapapun sebagai sekutu dalam menyembah Tuhannya. Menurut sebagian ahli tafsir al-mufassirun, maksud ayat tersebut menunjukkan adanya keharusan bagi seorang hamba untuk memfokuskan perhatiannya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya, baik lahir maupun batin. Dia tidak boleh mengharapkan apapun, kecuali karena dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus mengendalikan diri dan hatinya dengan ilmu, memelihara kehendaknya dengan baik, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, tidak menginginkan penghargaan dari orang lain, dan tidak merasa bangga dengan perbuatannya jika diketahui oleh orang lain. Dan jika salah satu keinginan negatif tersebut tiba-tiba terlintas dalam hatinya, maka ia segera menghentikannya dengan penuh perasaan menyesal. Selain itu, ia pun tidak pernah merasa tenang dan gembira apabila mendapat pujian dari orang lain, bahkan ia akan segera memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menutup pintu kejahatan dengan memberi dirinya taufik dan berkenan memperlihatkan kebaikannya kepada orang lain. Di samping itu, ia pun harus selalu merasa khawatir atas perbuatan salahnya atau kelakuan buruknya yang ditutupi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandangan orang lain, meskipun semua itu tidak akan terlepas dari pengetahuannya. Dengan demikian, pada saat itu, ia akan senantiasa introspeksi diri, karena khawatir kalau batinnya ternyata jauh lebih buruk daripada lahirnya. Sebab ia menyadari betul adanya sebuah hadis yang menyatakan,
Jika hati seseorang lebih buruk dari lahirnya, maka itulah kesaliman. Namun, jika hati dan lahirnya seimbang, maka itulah keadilan. Akan tetapi, jika hatinya lebih baik daripada lahirnya, maka itu adalah kondisi manusia yang paling utama. Lebih dari itu, seorang hamba harus berusaha semaksimal mungkin merahasiakan segala perbuatan baiknya, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang demikian itu akan lebih menjaminnya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih utama memperoleh pahala yang berlipat ganda. Di samping juga, karena perbuatan yang dirahasiakan akan lebih dekat kepada keselamatan, lebih gampang menghindari tipuan musuh, dan lebih jauh dari tertimpa segala bencana. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak peduli dengan semua perbuatanku yang terlihat oleh orang lain." Keharusan ini dikuatkan pula oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya perbuatan yang rahasia lebih utama daripada perbuatan yang terlihat sebanyak 70 kali lipat. Hadis lain menyatakan, tatkala seorang hamba melakukan suatu amal baik secara rahasia, maka setan akan menjauhinya selama 20 tahun. Setelah itu, ia akan datang lagi merayu si hamba agar memperlihatkan perbuatan tersebut dan menyebut-nyebutkannya di hadapan orang lain. Jika tergoda, maka ia akan dipindahkan dari daftar orang-orang yang beramal secara rahasia, dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang beramal secara terang-terangan, sehingga pahala dan keutamaan amalnya akan berkurang. Dan jika si hamba terus-menerus menyebutkan amal perbuatannya, hingga diketahui oleh orang banyak dan disebut-sebut oleh mereka, dan dirinya merasa puas serta senang terhadap pujian tersebut, maka amalannya menjadi riya, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap ikhlas. Oleh karena itu, ikhlas dalam beramal adalah pokok utama yang harus diketahui setiap orang, dan tidak boleh diabaikan. Sebab seorang hamba akan semakin bertambah rasa ikhlasnya dalam beramal, apabila ia telah mengetahui 3 hal pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Lebih dari itu, seorang hamba seyogianya tidak mengharapkan apapun, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut, kecuali kepadanya, tidak berhias diri, kecuali karenanya, tidak mempedulikan celaan orang lain ketika melakukan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika menjalankan perintah dan anjuran yang diberikan oleh kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kalau semua cabang ikhlas disebutkan, tentu akan banyak sekali, tetapi yang telah dipaparkan di atas telah mencukupi untuk menjadi pegangan para murid yang menuju ke jalan Allah.